Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa belajar kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai peluang. Yang pertama yaitu percobaan dan kejadian. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama kegiatannya adalah melemparkan sebuah koin dan hasilnya didapatkan koin bagian angka. Kemudian gambar yang kedua yaitu pengundian, misalnya negara mana yang akan melakukan pertandingan lebih dahulu dan didapatkan hasilnya yaitu Spain atau Spanyol ya. Gambar yang ketiga yaitu seseorang akan melemparkan sebuah dadu dan hasilnya misalnya muncul mata dadu 6. Dari kejadian-kejadian itu kita bisa simpulkan bahwa percobaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh data. Sedangkan kejadian adalah hasil tertentu yang muncul dari suatu percobaan. Jadi percobaan itu adalah kegiatannya, sedangkan kejadian itu adalah hasilnya. Keputusan yang fair. Suatu eksperimen disebut fair apabila si pelaku percobaan tidak dapat mengatur hasil percobaannya. Dengan kata lain, setiap pelaku mempunyai keputusan yang sama. Jadi dalam melakukan eksperimen, kita harus melakukannya secara fair, artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Kemungkinan kejadian. Kemungkinan kejadian itu ada 3, bisa mustahil, mungkin, atau pasti. Bedanya, kejadian pasti yaitu kejadian yang memuat semua titik sampel dengan peluang 1. Jadi kejadiannya pasti terjadi. Kemudian ada kejadian mungkin, yaitu kejadian yang memuat paling sedikit 1 titik sampel dengan peluang 0-1. Kejadian mustahil adalah kejadian yang bukan salah satu dari titik sampel dan peluangnya adalah 0. Jadi kalau pasti peluangnya 1, kalau mungkin itu di antara 0-1, tapi tidak 0 dan tidak 1, tapi di antara 0 dan 1, sedangkan yang mustahil yaitu peluangnya 0. Kemudian ada yang disebut dengan peluang empirik. Peluang empirik ditentukan dari frekuensi relatif, yaitu hasil bagi antara frekuensi terhadap banyaknya percobaan. Jadi rumusnya peluang empirik adalah frekuensi dibagi banyaknya percobaan. Ruang sampel. Ruang sampel artinya himpunan semua kemungkinan hasil percobaan. Misalnya di sini ada dadu, mata dadu itu ada dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan semua kemungkinan mata dadu yang muncul dapat kita tulis menjadi S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. S-nya disebut ruang sampel dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampelnya kita bisa hitung yaitu ada 6. Yang kedua ini adalah gambar koin. Himpunan semua kemungkinan mata koin yang munculnya yaitu angka atau gambar. Jadi bisa sisi angka atau sisi gambar. Dan selanjutnya kita singkat A-nya, angkanya menjadi A, gambarnya menjadi G. Jadi banyaknya ruang sampel untuk koin yaitu ada 2, angka atau gambar. Sekarang ada yang disebut dengan titik sampel. Titik sampel adalah kemungkinan yang muncul atau terjadi. Misalnya untuk dadu, mata dadu yang kemungkinan mata dadu yang muncul yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemungkinan yang muncul tersebut dinamakan titik sampel. Cara menentukan ruang sampel ada 3 cara, yaitu dengan mendaftar anggotanya, dengan menggunakan tabel, dan menggunakan diagram pohon. Contohnya sebagai berikut. Dengan mendaftar anggotanya.
Misalnya jika kita melempar 2 koin merah dan kuning sebanyak 1 kali, maka ada 4 kemungkinan hasil, yaitu AA atau angka-angka, AG angka gambar, GA gambar angka, atau yang terakhir adalah GG gambar-gambar. Yang kedua, dengan cara menggunakan tabel. Ini untuk koin merah, yang di atas untuk koin kuning. Koin merah mungkinnya antara angka atau gambar, kuning juga sama antara angka atau gambar. Jadi kita padukan A dengan A jadi angka-angka AA, A dengan G AG, G dengan A GA, dan terakhir G dengan G jadi GG. Yang terakhir yaitu menggunakan diagram pohon. Kemungkinan kejadian merah yaitu angka gambar, yang kuning juga sama antara angka atau gambar. A dengan A jadi AA, A dengan G AG, G dengan AGA, G dengan G GG. Jadi banyaknya ruang sampel jika 2 koin dilemparkan adalah 4. Untuk menentukan banyaknya ruang sampel suatu eksperimen, kita bisa menggunakan fundamental counting principle atau prinsip dasar perhitungan. Contohnya, untuk eksperimen 3 koin logam, kita bisa dapatkan banyaknya ruang sampelnya yaitu koin pertama, banyaknya ruang sampelnya 2, koin kedua juga 2, koin ketiga juga 2. Berarti kita kalikan 2 kali 2 kali 2, 8. Jadi banyaknya ruang sampel kalau kita melemparkan 3 koin logam adalah 8. Sekarang kalau eksperimennya adalah 2 buah dadu, maka banyaknya ruang sampelnya yaitu ada 6 kali 6 sama dengan 36. Untuk 1 dadu dan 1 koin, maka banyaknya ruang sampelnya adalah 6 kali 12 sama dengan 12. Jadi untuk menentukan banyaknya ruang sampel, kita tinggal kalikan banyaknya ruang sampel pada masing-masing kejadian. Peluang teoritik. Misalkan NA adalah banyaknya titik sampel kejadian A dan S adalah banyaknya ruang sampel. Peluang teoritik kejadian A yaitu peluang A dirumuskan dengan peluang A sama dengan NA per NS. Contohnya, untuk pelemparan 1 koin, ruang sampelnya ada 2 antara angka atau gambar. Misalnya kejadian A-nya hasil sisi angka. Hasil sisi angka ada 1 yaitu A. Maka peluang teoretiknya 1/2. Untuk sisi gambar juga sama. Karena kemungkinannya cuma ada 2 antara angka atau gambar. Berarti angka 1, gambar juga 1. Jadi peluangnya yaitu 1/2. Untuk dadu, ruang sampelnya ada 6. Misalnya kejadiannya hasil mata dadu 3. Hasil mata dadu 3 cuma ada 1, jadi peluangnya adalah 1/6. Hasil mata dadu 7. Di dadu tidak ada angka 7 karena ini dadunya dari 1 sampai 6. Berarti peluangnya yaitu 0. Kemudian contoh berikutnya kejadiannya yaitu hasil mata dadu genap. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang genap itu adalah 2, 4, dan 6. Jadi banyaknya titik sampelnya atau NA-nya, banyaknya kejadiannya ada 3. Banyaknya ruang sampelnya 6, maka peluangnya 3/6 atau 1/2. Disederhanakan ya, 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian kejadian yang terakhir adalah hasil mata dadu prima. Mata dadu prima itu 2, 3, dan 5. Ada 3 kejadiannya. Jadi banyaknya kejadian mata dadu prima ada 3, banyaknya ruang sampel ada 6, berarti peluangnya 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Jadi untuk menentukan peluang teoritik yaitu rumusnya banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Di sini ada 6 orang melakukan percobaan, yaitu melempar mata dadu. Amelia memperhatikan mata dadu 1, Budi 2, Citra 3, Dana 4, Erik 5, Fitri 6. Kemudian mereka mencatatnya, dari 120 percobaan, mata dadu 1 muncul 19 kali, mata dadu 2 20 kali, mata dadu 3 21, mata dadu 4 20,
522 dan 618. Nah, berarti peluang empiriknya yaitu untuk mata dadu 1 19/120, banyaknya muncul mata dadu 1 dibagi banyaknya seluruh percobaan. Untuk mata dadu 2 20/120, untuk mata dadu 3 21/120, dan untuk mata dadu 6 18/120. Kita gambarkan dalam grafik peluang empirik mata dadu. Di sini 1 19/20, 20/120, 21, 20, 22, dan 18/120. Jika kita memperbanyak percobaan, maka kita dapatkan kalau nilai peluang empirik itu akan semakin mendekati nilai peluang teoritik. Nah, tugas untuk kali ini yaitu kalian diminta untuk mengerjakan soal pada buku paket. Soalnya ada di halaman 302, nomor 1, 3, 5, 10, 11, 13, 16, 15, 18, dan 19. Soalnya tidak perlu ditulis, cukup jawabannya saja dengan caranya. Ditulis di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.